warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Pasti kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Pak Hendra akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz di dalam Al-Quran yang terdapat tanda wakaf guna untuk mengambil nafas agar kita bisa melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Kemudian anak-anak, macam-macam wakaf itu juga terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah wakaf tam. Nah, wakaf tam mempunyai pengertian yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan. Kemudian yang kedua adalah wakaf kaf. Pengertian dari wakaf kaf yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, meskipun sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan sesuai ayat sesudahnya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf hasan. Wakaf hasan bisa dibilang wakaf yang baik. Wakaf hasan yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dari ayat tersebut, bahkan sesudah ayat setelah kita berhenti. Itu namanya wakaf hasan. Yang keempat, wakaf qabi atau wakaf yang buruk. Nah, kenapa disebut dengan wakaf qabi? Wakaf qabi ialah wakaf yang memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Baik anak-anak, sekarang kita akan pelajari tanda wakaf dalam Al-Quran. Baik, kita akan mengenal lebih jauh tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran. Yang pertama ada tanda mim kecil, namanya wakaf lazim yang wajib berhenti. Kita ambil contohnya dalam surat Maryam ayat ke-16. Nah, ini ada tanda mim kecil. Bagaimana cara membacanya? Wajib berhenti, maka nanti akan kita berhenti di mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fil kitabi Maryam. Nah, berhenti. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Nah, selanjutnya yang kedua, wakaf jaiz, tandanya huruf jim. Nah, ini jim kecil di sini. Bagaimana cara membacanya? Boleh berhenti, boleh terus. Untuk pemula kita berhenti dulu ya di jim. Ya, karena untuk pemula nanti boleh berhenti, boleh dilanjut. Untuk pemula berhenti saja. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum
أنفسهم وما يشعرون. Nah, tadi berhenti di sini ya, jim. Lanjut juga boleh maksudnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk menghemat nafas bagi anak-anak lebih baik berhenti saja ya. Kemudian dilanjutkan pada kalimat berikutnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu waqaf al-waqful aula, qaf lam ya tandanya. Menunjukkan bahwa dalam waqaf ini berhenti lebih utama. Jadi nanti wajib berhenti. Qadu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, jadi nanti berhenti ya. Selanjutnya yang keempat waqaf al-waslul aula, shad lam ya, melanjutkan lebih utama. Saya mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat ke-16. Tandanya di sini shad lam. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, jadi melanjutkan lebih utama. Sebenarnya yang kelima adalah lam alif atau waqaf adamul waqaf, dilarang berhenti dalam waqaf ini ya. Lam alif. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti. Yang terakhir adalah waqaf titik tiga kembar, yaitu waqaf al-mu'anaqah. Boleh berhenti hanya di salah satu tanda titik saja ya. Titik tiga kembar ini letaknya selalu berdekatan. Tidak mungkin titik tiga kembar ini pertama ada di surat Al-Baqarah, yang kedua ada di surat Al-Maidah misalnya. Jadi tidak mungkin. Jadi pasti selalu berdekatan. Minimal terletak dalam satu ayat. Seperti itu. Baik, kita akan contohkan waqaf al-mu'anaqah berhenti di salah satu titik tiga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, jadi tadi kita berhenti di titik tiga yang kedua. Ya, kemudian langsung melanjutkan tanpa harus mengulang. Apakah boleh berhenti di titik tiga yang pertama? Boleh. Contohnya, Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah tadi penjelasan dari Pak Hendra. Kurang lebihnya Pak Hendra mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.